Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman sekalian untuk belajar yang namanya konsep nilai uang dan waktu. Di dalam perencanaan keuangan, salah satu keterampilan matematika yang Anda harus kuasain adalah masalah nilai uang dan waktu. Kenapa kita perlu menguasai konsep nilai uang dan waktu? Karena yang namanya harga, yang namanya nilai uang dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah. Gak percaya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Jadi saya punya seorang langganan mie tek-tek. Ya, mie tek-tek itu adalah yang mie yang dijual di jalanan yang pakai gerobak itu. Nah, saya tinggal di daerah Jakarta Barat dan saya punya seorang langganan dan saya pernah bertanya kepada si abangnya, "Bang, Anda jual mie tek-tek mulai dari tahun berapa?" Kemudian si abangnya berkata, "Oh, saya mulai jualan dari tahun 1977," katanya. Oke, itu saya tanya lagi, "Bang, masih ingat nggak dulu waktu jualan mie tek-tek pertama kali tahun 1977 itu berapa sih harga nasi goreng atau harga mie goreng pada saat itu?" Kemudian si abangnya berkata, "Rp50," katanya. Kemudian saya tanya lagi, "Oke, saya sekarang beli satu porsi dan sekarang harganya berapa?" Dan ternyata teman sekalian, di tahun 2020 ini, di awal tahun kemarin, harganya satu porsi sudah berubah menjadi Rp17.000. Artinya apa? Artinya yang namanya harga mie tek-tek, nasi goreng itu dari tahun ke tahun harganya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Atau istilahnya adalah semakin mahal. Nah, istilahnya dalam dunia keuangan disebut dengan yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya. Atau kalau dibalik, bukan kenaikan harga tetapi penurunan nilai mata uang. Artinya di tahun 1977 nilai uang Rp50 itu besar nggak? Besar, bisa dapat mie tek-tek satu porsi. Kalau sekarang Rp50 bisa dapat apa? Tidak bisa dapat apa-apa. Buat kerokan nggak nyaman juga katanya karena terlalu kecil. Nah, maka teman sekalian, itulah contoh yang namanya sebuah inflasi. Ini kita bicara tentang inflasi harga makanan gitu ya. Jadi kalau tahun 77 harga 50, kemudian tahun 2020 harga 17.000, itu kenaikannya kalau kita hitung pakai kalkulator kurang lebih sekitar 14% per tahunnya. Wow, tinggi ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi contoh berikutnya adalah biaya kuliah. Nah, ini kita akan pakai nanti untuk ngitung biaya pendidikan buat anak kita. Jadi saya mencoba cari data dan kebetulan di internet itu kita bisa dapat akses data yang cukup leluasa dan ada satu buah perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat di mana dia setiap tahun itu biasanya selalu memberikan informasi berapa biaya kuliah di tempat mereka mulai dari uang pangkalnya sampai dengan selesainya. Jadi yang sudah diberikan angkanya adalah angka total biaya kuliah. Nah, ketika saya cari datanya pada tahun 2009-2010 yang lalu, itu range-nya itu di angka 83,8 sampai dengan 111.300.000. Ya, bicara range, tergantung apa? Tergantung pada fakultasnya. Tapi ini tidak termasuk ke fakultas kedokteran dan kedokteran gigi, di mana kedua fakultas tersebut nilainya jauh lebih besar dari angka yang saya tampilkan ini. Kemudian pada tahun 2019-2020, artinya pada tahun ini gitu ya, harganya untuk kuliah di sana mulai dari masuk sampai dengan lulus itu kisarannya mulai dari 140 juta sampai dengan kurang lebih 181 juta. Artinya apa teman sekalian? Artinya yang namanya biaya kuliah pun juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengalami inflasi setiap tahunnya. Nah, kira-kira berapa sih kenaikannya? Kalau dari 83 ke 140 atau dari 111 menjadi 181 tersebut, kenaikannya per tahun ya, kalau kita rata-rata per tahun itu kenaikannya di angka 4,99 sampai dengan 5,28%. Jadi kalau kita sederhanakan, kita buletin gitu ya, berapa sih inflasinya? 5%. Itu adalah inflasi untuk total biaya kuliah. Dan nanti waktu kita menghitung dana pendidikan anak, ini kita bisa pakai sebagai sebuah referensi. Jadi kalau kuliahnya sekarang kita butuh uang berapa? Kita butuh uangnya kurang lebih diambil tengah-tengah gitu ya, 160 juta. Dan 160 juta ini setiap tahun akan mengalami kenaikan, kurang lebih kenaikannya sekitar 5% per tahunnya. Oke, nanti kita pakai data ini untuk menghitung biaya pendidikan buat anak kita. Nah, berikutnya kita lihat lagi data yang resmi. Nah, data resmi ini data dari mana? Data dari pemerintah. Dalam hal ini adalah data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Nah, saya coba mengumpulkan datanya dan ini adalah hasilnya. Jadi pada tahun 2009 sampai dengan 2019 ini adalah data inflasi yang terjadi di Indonesia.
Anda perhatikan grafiknya itu adalah naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya. Dan kita pernah mencapai inflasi tertinggi itu di tahun 2013, di 2014 kurang lebih mungkin sekitar 8,3%. Dan kita pernah mencapai angka inflasi terendah yaitu pada tahun 2019 ya. Kalau ini yang tertinggi ya di tahun 2013 2014. 2019 ini adalah yang terendah itu kurang lebih sekitar 2,8%. Nah, kalau ngeliat dari data ini kita sebenarnya patut bergembira gitu ya dan patut bersyukur. Kenapa? Karena yang namanya tren inflasi kita meskipun naik turun gitu ya, ternyata trennya inflasi kita itu menurun. Anda perhatikan garis ini ya. Jadi inflasi itu cenderungnya menurun. Nah, kira-kira kalau kita pukul rata saja deh dalam 10 tahun terakhir dari 2009 sampai 2019, berapa sih inflasinya? Kalau kita pukul rata, inflasi kita di Indonesia itu adalah sekitar 4,6%. Dan tentunya teman sekalian ini adalah inflasi dari semua sektor keuangan ya, maksud sektor itu ada sudah di dalamnya ada faktor biaya transportasi, biaya buat bahan pokok gitu ya, kemudian buat BBM, kemudian buat macam-macam lah, semuanya sudah terakumulasi di sini dan rata-ratanya adalah 4,6%. Nah, jadi kalau demikian teman sekalian, kira-kira kita gunakan patokan apa sih untuk hitung inflasi kita di masa yang akan datang? Nah, saya mengatakan kepada Anda, kalau kita tidak punya datanya, maka kita bisa menggunakan asumsi rata-rata inflasi itu sekitar 5%. Tetapi kalau Anda punya datanya, maksud punya data itu punya data historinya, maka lebih baik Anda hitung dari data histori tadi supaya angkanya lebih real. Ya, contoh histori ini seperti ini tadi ya, total biaya kuliah kita bisa lihat 2009 seperti apa, 2019 seperti apa, dan harusnya kita bisa proyeksikan di tahun 2030 seperti apa. Dan ini adalah angkanya real dari biaya pendidikan. Nah, jadi kalau Anda ingin data yang real, coba cari data histori di beberapa tahun terakhir. Oke? Nah, kita kembali ke inflasi ini tadi. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu di dunia ini, di Indonesia ada yang namanya inflasi, maka kita bisa menghitung berapa kemungkinan nilai uang di masa yang akan datang dengan bantuan rumus matematika. Nah, ini yang saya sebut kepada Anda tadi adalah Anda harus mengerti konsep ilmu matematikanya. Ada hitung-hitungannya berapa uang sekarang dan berapa nilai uang masa depan. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda dengan sebuah gambar sebagai berikut ini supaya Anda lebih gampang untuk memahaminya. Jadi, ada dua sumbu. Yang pertama adalah ini adalah nilai uangnya, rupiah, dan ini adalah waktunya. Makanya disebut dengan time value of money. Ya, jadi ada unsur uangnya dan ada unsur waktunya. Misalkan contohnya adalah situasi saat ini, ya, waktunya waktu sekarang. Ya, anggaplah ini now gitu ya, di titik ini now sekarang, dan uangnya besarnya seperti ini. Yang warna biru ini ya, ini saya jadi lingkaran jadi merah. Inilah nilai uang pada saat ini. Bahasa Inggrisnya disebut dengan present value. Kita singkatnya dengan PV. Nah, tadi kita sudah mengatakan yang namanya nilai uang atau barang tadi kan setiap tahun kan akan bertambah makin besar, makin besar, makin besar. Dan bisa diilustrasikan, digambarkan seperti ini. Bahwa yang namanya harga ini, harga awal ini, dia akan bergerak naik ya sejalan dengan bertambahnya waktu. Sehingga katakanlah pada tahun ini ya, pada tahun ke N atau pada periode ke N itu bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa 15 tahun gitu ya. Maka nilai uangnya akan berubah menjadi nilai uang yang baru. Ya, di sini saya kasih warna merah lagi. Dan nilainya berapa? Ini nilainya disebut dengan nilai di masa depan atau masa mendatang yang disebut dengan future value atau disingkatnya dengan FV. Ya, jadi teman sekalian, ini teori sederhananya, nilai uang sekarang disebut dengan present value. Karena ada inflasi, maka nilainya akan bertambah semakin tinggi di masa mendatang. Dan nilai uang di masa mendatang tersebut disebut dengan future value atau FV disingkatnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada rumus matematikanya. Rumusnya seperti ini. FV atau future value itu sama dengan present value dikali buka kurung 1 plus I pangkat N. Nah, FV tadi apa? Future value adalah nilai uang di masa mendatang. Kemudian PV adalah nilai uang pada saat ini. Kemudian I itu apa? I itu adalah inflasinya. Ya, jadi lihat ini adalah lambang I-nya, inflasinya. Atau saya hapus saja supaya Anda kelihatan ya. Jadi ini ada I-nya, inflasi. Kemudian N-nya apa? N itu adalah waktunya. Nah, mari kita coba kasih contoh sebagai berikut ini. Misalkan saat ini nilai uangnya adalah 100.000. Sekarang ya. Kemudian terjadi inflasi setiap tahun sebesar 5%.
maka berapa nilainya di 10 tahun mendatang. Oke, gimana caranya? Tinggal masukkan rumus saja. FV sama dengan PV. PV-nya berapa? 100.000. Ini PV-nya. Kemudian kali, buka kurung, 1 plus I. Nah, I-nya berapa? I-nya adalah inflasi. Berapa nilainya adalah 5%. Kemudian pangkat N. Pangkat N. N-nya berapa? N-nya adalah 10 tahun. Maka kalau kita hitung dengan kalkulator gitu ya, kalau ngitung manual rasanya berat banget. Hitung pakai kalkulator, maka hasilnya akan menjadi 162.889. Nah, ini adalah nilai uang yang akan terjadi di 10 tahun yang akan datang kalau terjadi inflasi 5% dan uang sekarangnya adalah 100.000. Oke? Atau sekalian, ini adalah contoh perhitungan matematika untuk future value dan present value. Nah, berikutnya ketika kita sudah tahu nilai uang di masa mendatang, maka berikutnya adalah kita bisa tarik mundur. Berapa yang harus saya investasikan mulai dari saat ini untuk mendapatkan nilai uang di masa depan tersebut. Jadi ini sudah masuk ke stage yang kedua, tahap kedua. Setelah saya tahu future value-nya, berikutnya saya bisa menghitung berapa uang yang harus saya kumpulkan, yang harus saya investasikan, yang harus saya tabung selama periode waktu tertentu tadi mulai dari sekarang. Nah, ini dalam rumus matematika keuangan disebut dengan PMT, besar investasi rutin, ya, atau PMT ini kalau nggak salah singkatan dari payment. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini. PMT atau PMT atau payment tadi, rumusnya adalah sama dengan FV, future value. Berapa nilai uang di masa yang akan datang? Kemudian dikalikan dengan I. Nah, I-nya di sini bukan inflasi, tapi I di sini adalah berapa asumsi pertumbuhan investasinya. Yang ini. Oke. Kemudian dibagi dengan buka kurung 1 plus I. I-nya apa? I-nya adalah asumsi pertumbuhan investasinya. Kemudian pangkat N, tutup kurungnya tadi pangkat N. N-nya apa? N-nya adalah jumlah waktunya atau berapa tahun dikurangi 1 tutup kurung. Ini adalah rumusnya. Kita coba masukkan angkanya sebagai contoh sebagai berikut ini. Misalkan, untuk mendapatkan uang sejumlah 162.889 di 10 tahun mendatang. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa yang harus diinvestasikan secara rutin setiap tahunnya? Kalau saya taruh uang saya di sebuah instrumen investasi dengan pertumbuhan sebesar 15%. Oke, berikutnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. PMT itu adalah berapa yang harus saya investasikan rutin setiap tahunnya, sama dengan FV. FV-nya berapa? Future value 162.889. Kita kalikan dengan I. I-nya berapa? Adalah asumsi pertumbuhan investasi kita dalam hal ini adalah 15%. Oke. Kemudian kita bagi buka kurung 1 plus I. I-nya berapa? I-nya adalah 15%. Pangkat N. N-nya berapa? N-nya adalah 10 tahun. Maka sini adalah pangkat 10 dikurangi 1. Nah, kita akan hitung dengan menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan menjadi 8.023. Artinya, dengan 8.023 saya nabung rutin, investasi rutin selama 10 tahun dengan 15%, maka akan menghasilkan uang sejumlah 162.889. Nah, saya bikin summary-nya supaya Anda tidak terlalu membingungkan. Summary-nya seperti ini. Jadi untuk menghitung time value of money nanti kita perlu 2 step gitu ya. Step yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa nilai uang di masa yang akan datang. Nah, untuk menentukan nilai uang di masa mendatang, kita perlu data apa? Kita perlu data nilai uang saat ini. Kemudian kita perlu berapa lama periode waktu yang diperlukan dan berapa persen laju inflasinya. Ini langkah pertama. Nah, setelah langkah pertama kita dapatkan, maka kita bisa menentukan langkah yang kedua, berapa investasi yang harus kita lakukan. Nah, investasinya di sini kita bisa pilih berdasarkan sebulanan, atau maksudnya bulanan itu kita investasi setiap bulan secara rutin, atau kita investasi secara tahunan secara rutin, atau investasinya sekaligus. Maksud sekaligus itu ya sudah saya taruh uang sekarang, habis itu saya diamkan saja. Oke, nah nanti di dalam kalkulator yang saya akan gunakan dan saya akan janjikan pada teman-teman untuk menghitung investasi, kita selalu gunakan 3 alternatif. Berapa investasi yang Anda perlu lakukan setiap bulan, atau berapa investasi yang Anda perlu lakukan setiap setahun sekali, dan berapa investasi yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau investasinya sekaligus. Ya, jadi ada 3 opsi, nanti kita akan hitung. Nah, Anda mau pilih yang mana terserah.
Kalau Anda mengatakan, oh saya mau investasi bulanan saja, ya silahkan cari nilai bulanannya berapa. Kalau Anda mengatakan, oh saya ribet kalau investasinya bulanan, saya mau setahun sekali saja lah biar simpel. Ya sudah, nanti tinggal cari berapa hasilnya untuk investasi setahun sekali. Dan kalau Anda mengatakan, waduh ribet juga lah setahun sekali, saya mau sekaligus saja lah, kebetulan saya punya uang yang banyak sekarang. Ya sudah, tinggal dilihat berapa nilai uang investasi sekaligusnya untuk Anda investasikan. Oke? Nah, teman sekalian, ini adalah 2 langkah yang kita lakukan untuk menentukan time value of money. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan kepada Anda estimasi yang kita pakai untuk di langkah kedua. Kita pengen tahu berapa sih estimasi pertumbuhan investasi yang bisa kita pakai. Oke? Sampai ketemu dengan saya, Andreas Sartono, di video yang akan datang. Terima kasih dan bye-bye.